Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang ClickBank dan kita akan bikin studi kasus dari awal pembuatan website yang akan mempromosikan produk di ClickBank sebagai affiliate, dan kita bikin dari awal hingga menghasilkan uang di ClickBank. Jadi harapan saya biar semua orang yang ingin belajar ClickBank bisa tahu proses dari awal hingga bisa menghasilkan uang di ClickBank sebagai affiliate marketing. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe dulu karena kita akan belajar dari awal, dari mulai pembelian domain, riset kata kunci, kemudian isi kontennya, cara mendatangkan traffic, hingga menghasilkan uang di ClickBank. Dan video ini akan jadi journey atau studi kasus yang panjang, sehingga akan ada beberapa seri yang pastinya teman-teman tidak ingin ketinggalan perkembangan dari website studi kasus kita. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe dan pastikan nonton video ini sampai selesai. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update atau perkembangan dari studi kasus ini. Oke, ini adalah mind map dari project kita atau studi kasus website ClickBank atau website affiliate marketing di ClickBank. Jadi kalau kita mau buat blog, pertama kali yang harus kita lakukan adalah cek produknya dulu di ClickBank, karena kita mau buat website berdasarkan atau based on produk yang akan kita promosikan di website kita. Oke, jadi kita lihat dulu produk yang akan kita promosikan, yaitu di marketplace ClickBank. Jadi pastikan produknya bagus dan juga akan banyak konten yang bisa kita isi di website kita. Jadi kadang kita tahu produknya bagus tapi sulit untuk kita lakukan pembuatan blog ya, karena kontennya sedikit ya, atau kita tidak mampu membuat konten di produk tersebut, untuk produk tersebut. Oke, karena kita akan bikin website khusus untuk promosikan produk ClickBank, jadi kita harus cek dulu, pastikan dulu produk ClickBank-nya bagus. Oke, sekarang kita ke marketplace. Nah, ini adalah marketplace ClickBank. Saya udah di kategori health and fitness dan juga ini health and fitness. Kita lihat diet dan weight loss-nya ya. Di sini ada banyak sekali produk dan saya tertarik dengan mempromosikan produk ini. Ini ya, The Smoothies Diet. Kenapa? Pertama, grafitinya lumayan besar, ada 129, menandakan bahwa ini konversinya juga bagus. Orang-orang yang mempromosikan produk ini mendapatkan konversi yang baik. Dan juga akan ada produk lain yang bisa kita promosikan dengan niche ini. Jadi niche ini adalah, kalau kita lihat niche ini adalah diet dengan menggunakan jus gitu ya. Jadi ini nanti sangat general ya, jadi akan bisa banyak konten yang bisa kita bikin untuk website ini. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita bikin dulu, cek dulu produk di ClickBank, kemudian beli domain dan hosting. Nah, kita cek dulu sudah dapat produk yang bagus. Kita lihat produk yang bagus itu ya kriterianya graffiti, kemudian ada affiliate tools-nya. Di sini ada affiliate tools-nya. Ada affiliate tools-nya. Dan ada kontak affiliate manajernya di sini, affiliate support-nya. Jadi kita bisa minta materi yang lebih banyak lagi, materi promosi kepada mereka langsung. Oke. Dan untuk teman-teman yang belum tahu secara general tentang ClickBank, silahkan cek video ClickBank ya, ada sudah saya upload video ClickBank, cek di sini ya, mungkin ada, nanti aku masukin card di sana, silahkan cek di sini ya, di sini ya, saya cek aja lah, pokoknya salah satunya di kanan atau kiri ini, di sini ya. Oke, nanti di sana dijelaskan dari awal daftar di ClickBank hingga ide untuk mempromosikan produk di ClickBank. Tapi di video ini kita akan bahas studi kasus, jadi kita akan bikin website atau blog yang khusus untuk mempromosikan produk di ClickBank. Oke, nah sekarang kita lihat dulu kita kembali ke mind map-nya. Kita cek produknya, kemudian beli domain dan hosting. Artinya kita harus cari domainnya. Nah, cari domain ini juga tantangan sendiri karena zaman sekarang domain itu agak sulit kita cari untuk nama-nama yang sangat mudah untuk diingat ya, karena udah banyak yang pakai. Kemudian adalah riset kata kunci. Jadi di sini adalah kita harus riset kata kunci untuk membuat konten nanti di website itu. Kita bikin konten berdasarkan kata kunci yang udah kita riset. Jadi kita di sini dulu kita udah cek, ya udah cek ini, kita dapat produknya, kita akan promosikan produk ini. Ya, kita dapat 75% komisi dari setiap sales, jadi kurang lebih adalah ini ya. Penjualan yang kita dapat, kemudian kita punya affiliate tools, jadi dia beri kita affiliate tools, jadi kita bisa dapat informasi lebih banyak
tentang produk ini sehingga kita bisa lebih mudah untuk mempromosikan produknya. Jadi pastikan untuk ada affiliate toolsnya. Nah, itu udah dibahas ya di video sebelumnya ya tentang ClickBank juga. Oke, silahkan cek aja di playlist atau ada link di atas ini, atau aku akan bikin link di masukin link di deskripsi. Oke, sekarang kita punya data atau punya penjelasan lengkap tentang produknya. Di sini adalah front end-nya. Jadi front end-nya itu, jadi pertama kali orang beli dia dapat ini, dia beli seharga $37, kita dapat $25. Kemudian ada OTO atau one time offer di sini atau upsell ya. Jadi kalau misal kita seperti di toko biasa ya, di offline biasa kalau kita beli sesuatu ditawarkan lagi produk lain, misal kita beli minyak terus ditawarkan misal yang lain, kita beli deterjen ditawarkan pewangi gitu, itu adalah upsell. Jadi di produk digital pun seperti itu. Di ClickBank biasa disebut, di produk digital biasa disebut OTO, one time offer, tapi ini sebenarnya nggak one time, jadi itu hanya bahasa marketingnya aja biar orang tertarik untuk segera membeli. Upsell 1 adalah ini $47, kemudian upsell 2 $27, kemudian upsell 3 ada $50, kita dapat $32 di auto 1, upsell 1 $18 di upsell 2, dan $23 di upsell 3. Jadi kalau satu orang membeli semuanya di sini sampai upsell 3, kita bisa dapat hampir $100 ya. Ya, hampir bahkan $100 ya. Kalau kita jumlah semua dari komisi ini. Oke. Nah, dia ngasih beberapa catatan di sini. What's working in 2020 di sini. Kita bisa lihat Instagram, Facebook, opt-in, email, blog artikel di sini. Jadi sekarang dia atau vendornya ini ngasih tahu kalau blog artikel itu juga convert ya, bagus untuk sebagai cara mempromosikan produk ini. Nah, itu sebabnya kenapa kita butuh affiliate tools ya. Jadi kalau di sini ada banyak sekali produk di sini, kadang nggak ada affiliate toolsnya. Jadi silahkan dicek produk yang ingin kita promosikan atau produk yang lengkap pembahasannya, bahkan kita dapat demografi data tentang pembeli yang udah ada sekarang di produk mereka. Jadi data demografinya seperti apa. Nah, ini penting untuk kita gunakan kalau kita mau gunakan paid traffic seperti Google Ads atau Facebook Ads. Tapi kita tidak pakai ini karena kita mau pakai traffic dari Google atau SEO, traffic gratis dari SEO. Jadi kita akan bikin website yang SEO friendly sehingga kita dapatkan traffic gratis dari hasil pencarian Google atau Search Engine Result Position ya. Jadi kita pastikan website kita ada di SERP paling atas gitu ya. Nanti akan advance pembahasannya sangat panjang nantinya. Jadi ini adalah journey, kita sampai tahapan ini dulu. Kita di video ini akan sampai di cek produk, beli domain hosting, register kontak kunci. Salah ya. Di sini belum mulai konten. Install WordPress. Oke, install websitenya dulu. Kita bikin websitenya dulu. Kemudian baru bikin konten. Jadi nanti baru bikin konten dari websitenya. Kita tambahkan dulu isi konten. Website kita tambahkan dulu di sini. Oke, kita bikin link kecil. Nah, seperti ini prosesnya, tahapannya. Oke, jadi di video kali ini kita hanya sampai di sini aja dulu, sampai di install WordPress. Oke, yep. Sekarang kita balik lagi ke marketplace, pastikan untuk produknya ada affiliate toolsnya. Oke, kemudian grafitinya bagus. Grafitinya bagus, kita promosikan produk yang grafitinya sekarang 129 lagi trending, lagi banyaknya penjualan di produk ini. Kemudian dia punya affiliate tools yang lengkap di sini, dia punya data yang lengkap. Kemudian dia ada presale artikel juga, kita bisa dapat artikelnya. Dan kita juga bisa minta langsung ke affiliate manajernya. Nanti kita coba ya, kita bikin website dulu, kita coba untuk minta konten. If you have any question or need custom content writer, jadi mereka menyediakan tuh. Kita bisa minta custom content ya kepada mereka ya. Coba kita kontak nanti ya, kalau mereka ngasih atau enggak, seberapa bagus mereka ngasih konten itu untuk kita. Jadi kita minta konten. Saya mau dong konten tentang produk ini, saya akan promosikan atau posting di blog saya. Jadi kita akan coba. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan materi promosi di produk-produk di ClickBank. Sudah saya bahas di video sebelumnya ya, di video ClickBank. Jadi silahkan tonton di sana dan pastikan jangan skip video ini, nonton sampai selesai, jangan dilewat-lewatin biar ilmunya full ya. Oke, jadi
sudah dapat produknya. Nah, sekarang tahapan selanjutnya adalah kita udah dapat produknya, tahapannya adalah beli domain dan hosting. Nah, hosting ini bisa sebenarnya diisi beberapa domain. Kalau memang support ya, ada hosting yang memang nggak support atau hanya support satu domain untuk satu akun hosting. Tapi kalau teman-teman punya hosting yang sekarang udah punya hosting dan masih bisa di add-on domain, silahkan cek tutorial juga, ada tutorial add-on domain di channel ini, silahkan cek di link yang ada di sini atau bisa cek juga di playlist. Oke, ada pembahasan sana gimana cara menambahkan domain baru di hosting tanpa membeli hosting baru. Jadi bisa lebih hemat berapa puluh dolar, bahkan mungkin kalau teman-teman pakai hosting yang lebih mahal bisa lebih hemat lagi, ratusan dolar mungkin. Jadi kita bisa add on domain, tambahkan domain baru tanpa beli hosting. Oke. Nah, sekarang kita mau beli domainnya karena kebetulan aku punya hosting yang bisa diisi beberapa domain. Sepertinya masih ada satu slot atau beberapa slot ya, domain kosong yang bisa kita tambahkan, jadi tidak perlu beli hosting lagi, cuma perlu beli domain. Jadi kita akan beli domain dulu. Saya biasanya belinya di Namecheap, tapi teman-teman bisa beli juga di tempat lain. Di Indonesia juga bisa, ada banyak penyedia domain premium ya, domain LD ya, top level domain.com.net.org itu top level domain. Kita pakai itu ya, jangan pakai domain gratisan. Oke. Sekarang kita mau ke Namecheap dulu, kita ke Namecheap. Nah, kita cari domainnya. Jadi produknya tentang smoothie, jadi diet ya, tentang buah-buahan, jus gitu ya. Jadi idenya adalah kita bikin sebuah website yang berhubungan banget dengan produk ini. Gak boleh yang terlalu spesifik, misal smoothie diet, karena harapan kita nantinya kita akan bikin banyak artikel sehingga bisa lebih luas pembahasannya dan juga masih berhubungan dengan produk yang kita promosikan. Oke. Sekarang kita mau cari domainnya dulu. Saya coba cari Fit for Diet. Kayaknya udah ada ya, karena ini sangat singkat namanya, pasti udah ada yang punya. Jadi kita cari yang lain, sepertinya udah ada. Oh, ini masih tersedia ya, Fruit for Diet. Jadi kalau kita translate mungkin teman-teman pengen tahu apa artinya. Fruit for Diet. Kita pindah ke Indonesia. Buah untuk diet. Oke. Jadi ini sangat cocok untuk website kita. Kita pakai ini aja, Fruit for Diet. Nanti kita akan isi kontennya dengan banyak sekali buah-buahan dan yang berhubungan dengan diet. Kenapa buah itu berguna untuk diet? Dan saya rasa itu sangat banyak ya kontennya, dan kita juga bisa bikin artikelnya atau kita hire orang untuk nulis artikelnya atau kontennya kalau memang orang itu berpengalaman nulis konten bahasa Inggris. Oke. Kita sudah dapat ide domainnya, beli domain dan hosting. Kita sudah dapat ide domainnya, kita akan beli ini. Saya akan pause video ini karena nanti ada proses pembayaran di PayPal. Saya akan beli dulu. Nanti kita lanjutkan ke riset kata kunci ya. Oke, bagi teman-teman yang bingung beli domainnya, kita bisa sebenarnya pakai domain idea generator atau kita bisa pakai sebuah tools yang membantu kita mendapatkan ide domain. Kita bisa ketik di sini, kalau nggak salah namanya domain mesh ya. Ini ya mungkin ya. Oh, name mesh ya, name mesh ya. Oke, ini adalah sebuah website yang akan membantu kita untuk mencari ide domain dari website kita. Misalnya gini, kita masukkan fruit di situ, kita masukkan fruit atau diet, dia akan bantu kita cari ide tentang domain yang berhubungan dengan ini. Atau diet fruit. Nah, dia akan ngasih banyak sekali ide yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masuk di sini, sehingga kita dapat ide untuk membeli domain yang lebih baik. Ya, misalnya ini topdietfruit.com, best diet fruit. Nah, ini bagus juga ya sebenarnya. Kalau kita cari di Google, kita lihat dulu di Google ya, pastikan kita punya kata kunci atau domain kita banyak juga pencarinya. Caranya kita lihat kalau ada suggestionnya di Google, berarti kita punya kata-kata tersebut sering diketikkan di Google ya. Jadi itu sebagai gambaran bahwa kata tersebut
ada pencarinya atau banyak pencarinya. Jadi pertama gini caranya, karena kita mau, kita mau bikin sebuah website tentang buah untuk diet. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali kata kunci yang related atau yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan di sini. Jadi ini akan jadi domain kita, Fruit for diet. Sini ya, akan jadi domain kita di sini. Kita pastikan tidak typo di sini. Oke, ini udah benar, jadi tidak typo. Jadi kita akan beli domain ini, fruitfordiet.com, dan di sini ada banyak banget list atau suggestion ya dari Google. Artinya ada banyak orang yang mengetikkan kata kunci ini dan ada banyak suggestion relatednya, jadi akan sangat luas topik ini nantinya. Oke, kita lihat di sini. Oke. Yap, nanti kita akan cari kata kuncinya. Gimana cara mereset kata kuncinya? Kita ada di tahapan ini, riset kata kunci ya. Jadi kita sampai di tahapan sana. Oke, kita akan beli dan kita akan beli domain dan hostingnya dulu, baru kita masuk ke tahapan riset kata kunci. Oke. Sekarang kita udah dapat, kita beli domain ini untuk studi kasus website promosi produk di ClickBank atau website affiliate marketing kita. Oke. Saya akan pause dulu video ini, jadi kita beli dulu dan kita lanjutkan di tahapan riset kata kunci. Oke. Ya, ini domainnya udah terbeli dan sekarang tahap berikutnya adalah kita cari kata kuncinya. Jadi kita cari kata kunci yang berhubungan dengan website ini. Dan tadi udah kita temukan produknya ya. Kita balik lagi ke mind map. Kita cari produknya di ClickBank. Kita udah dapat produknya. Kemudian kita udah beli domainnya. Dan hosting kita nggak beli karena aku masih punya satu hosting yang bisa diisi beberapa domain. Oke. Dan selanjutnya adalah kita riset kata kunci. Jadi kata kunci apa yang kita harapkan orang-orang datang mengetikkan kata kunci itu di Google dan datang ke website kita. Jadi kita perlu cari kata kuncinya. Nah, kata kunci apa yang sangat tepat untuk website affiliate dan juga untuk blog ya, adalah kata kunci yang mengandung pertanyaan ya, misalnya what, why, how, dan lain sebagainya. Dan ada cara mudah untuk mendapatkan semua list dari pertanyaan yang berhubungan dengan keyword kita, yang kata kunci kita, yaitu kita akan pakai website yang namanya Answer the Public ya, Answer the Public ya. Yep. Sepertinya ini, kita lihat dulu toolsnya. Nah ya, benar, ini answerthepublic.com. Silakan teman-teman akses ini dan kita akan gunakan ini untuk mencari kata kunci pertanyaan yang berhubungan dengan website kita atau produk yang akan kita promosikan di ClickBank. Produk ClickBank yang akan dipromosikan. Oke. Sekarang tadi kita mau promosikan produk smoothies ya, jadi diet atau fruit atau buah yang dipakai untuk yang bisa membantu untuk diet. Oke. Jadi yang perlu kita cari tahu adalah pertanyaan apa yang orang ketikkan di Google untuk mencari produk yang berhubungan dengan diet atau mencari informasi tentang diet dengan smoothies atau dengan jus. Oke. Sekarang coba kita cari fruit diet fruit, atau kita cari fruit for diet, seperti itu. Dia senyum-senyum ya. Oke, kita langsung ketik keywordnya di sini dan kita klik tombol search yang ada di sini. Ini orang senyum-senyum aja nih. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, kita dapat data pertanyaan yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan. Oke, jadi gimana caranya? Kita cari kata kunci yang berhubungan dengan produk ini. Misal produk ini adalah produk diet dengan jus. Yang jus berarti dengan buah ya. Jadi kita cari kira-kira orang ngetik apa di Google untuk mendapatkan informasi tentang ini, tentang smoothies untuk diet. Jadi untuk dapat ide, saya ketik aja fruit for diet ya. Nah, sekarang kita dapat datanya nih. When, can, who, will, which, are, what, where, how, why. Jadi semua kita dapat di sini.
Oke, sekarang dari sini kita bisa kembangkan menjadi artikel yang banyak ya. Misal dari sini, misal dari why fruit diet is bad. Nanti kita bisa kembangkan jadi it's bad for teenager, it's bad for macam-macam ya. Ya. Nanti dari sini saja kita bisa kembangkan ya. Misalnya ini, can fruit diet help lose weight? Misal fast gitu ya, lebih cepat gitu ya, atau for beginner dan lain sebagainya. Jadi satu kata kunci ini pun kita bisa kembangkan menjadi beberapa artikel. Nah, kita punya banyak sekali ide kata kunci di sini dengan menggunakan tools enter the public ini. Jadi kalau seperti ini kita agak sulit ya melihatnya. Kalau ke bawah lagi kita bisa lihat di sini ada prepositionnya juga. Kita bisa lihat di sini. Fruit diet to lose weight, ya, fruit diet to reduce weight. Ini sangat banyak ide yang bisa kita dapatkan di sini, dan ini akan sangat membantu kita untuk mencari kata kunci yang bisa kita gunakan untuk website kita. Nah, berapa volume pencariannya? Nah, ini kita harus menggunakan tools lagi untuk mencari volume pencariannya. Kita bisa pakai Google Keyword Planner sebenarnya untuk melihat jangkauannya, meskipun nggak detail nggak detail persis ya berapa pencariannya per bulan, tapi setidaknya kalau kita pakai Google Keyword Planner, kita bisa tahu volume pencariannya antara range-nya ya, range pencariannya, misal 1000 sampai 2000 pencarian per hari, per bulan biasanya ya. Tapi kita dapat dulu kata kuncinya, nanti kita cari di Google Keyword Planner untuk pencariannya. Oke, kita download aja. Di sini ada data. Kita bisa download ini atau kita bisa copy. Kita bisa copy seperti ini. Ya. Nah, when nggak ada data karena nggak ada orang yang mencari kata dengan when untuk fruit for diet. Nah, ingat tadi kita baru ketikkan fruit for diet aja ya. Biasanya bisa kita pakai kata kunci yang lain sebenarnya. Oke, tapi kita download aja dulu ini. Kita coba download dulu. Nah, kita udah punya datanya di sini di format CSV. Kita lihat dulu. Nah, kita udah dapat data banyak kata kunci di sini. Oh, sangat banyak ya kata kunci di sini. Nah, scroll ke bawah, ini sangat banyak. Oke. Nah, dari sini kita bisa kembangkan atau kita bisa cari satu-satu suggestion-nya di Google. Misal gini, kita ambil satu ini. Kita ambil fruit bad for diet, kita ambil, kemudian kita ke Google. Kita lihat di sini. Nah, ini ada suggestion yang diberikan Google. Jadi setiap suggestion ini adalah data dari Google bahwa banyak orang yang mengetikkan kata kunci ini di Google. Jadi Google punya data suggestion di sini. Jadi kita bisa juga selain pakai yang ini, sebenarnya kita bisa cari ide dari kata kunci ini dan kita bisa pakai suggestionnya. Misalnya is eating fruit bad for weight loss. Kita klik aja itu, kita scroll ke bawah. Nah, ini bisa kita jadikan ide kata kunci dari artikel kita. Kalau kita lihat eksaknya, kita lihat sama persisnya seperti ini. Hanya ada 842 hasil yang mengetikkan seperti ini persis ya. Kata kunci seperti ini persis untuk website. Ada 842 website yang mengetikkan judul seperti ini. Jadi kalau kita bisa membuat konten yang lebih baik, lebih lengkap dengan kata kunci ini, kita bisa ranking di Google dengan kata kunci yang ini. Oke, seperti itu. Dan kalau kita nggak yakin untuk bisa nyari satu-satu, ini keywordnya kan banyak nih. Ada berapa nih keywordnya? Yap, ada 308 keyword ya. Nah, kalau kita nggak yakin, nggak bisa atau nggak punya tools ya, kita juga bisa pakai yang di suggestion aja. Jadi kita seperti tadi, kita copy aja, kita masukin di Google seperti ini. Copy dulu, kita masukkan di Google seperti ini. Nah, ini ada suggestion. Kita pakai aja di suggestion karena pastinya akan ada orang yang mengetikkan kata kunci ini di Google sehingga Google punya data suggestion di sini. Jadi nggak usah khawatir, nanti nggak ada pengunjungnya. Pasti ada pengunjungnya kalau kita menggunakan kata kunci yang ada di sini. Tinggal bagaimana kita membuat konten yang menjadi sangat lengkap dan juga sangat baik sehingga Google melihat konten kita berhak untuk masuk di SERP atau posisi teratas ya
search engine result position di atas, teratas, top 10 ya hasil pencarian Google untuk kata kunci. Oke, seperti itu cara mencari kata kuncinya. Ya, kita bisa gunakan Google Keyword Planner untuk mencari satu-satu hasil pencariannya, volume pencariannya maksud saya per bulannya. Nah, tapi ini udah cukup. Nantinya aku akan gunakan untuk kata kunci dari artikel. Oke. Caranya seperti itu teman-teman untuk mencari kata kuncinya. Sekarang kita kembali ke mind map kita. Nah, sekarang udah dapat kata kunci yang harus kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk website kita. Selanjutnya install WordPress. Nah, install WordPress ini tidak akan dibahas lagi karena udah ada cara install WordPress di cPanel menggunakan Shotstack Close di channel ini. Jadi silakan cek aja di sini. Ya, ada di playlist WordPress, panduan WordPress ya. Silakan cek bagi yang belum tahu cara install WordPress ya, cara install WordPress di cPanel. Oke. Kemudian kita akan isi konten. Nah, isi kontennya akan terpisah. Aku akan bahas di video lainnya karena ini akan panjang juga. Cara mulai dari install plugin yang penting untuk website kita, untuk SEO kita. Kemudian cara nulis artikel biar SEO friendly. Oke. Jadi aku siapkan dulu kontennya sehingga bisa jadikan contoh dan studi kasus langsung gimana cara mengisi konten untuk website kita. Oke. Dan udah sampai situ aja dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, saya ingatin lagi untuk subscribe aja karena akan ada seri-seri lainnya dari studi kasus ini. Sayang untuk dilewatkan sehingga teman-teman bisa tahu alurnya dari awal buat website hingga website itu menghasilkan komisi ratusan, mungkin kita harapkan bahkan ribuan dolar dari ClickBank. Jadi jangan sampai ketinggalan, subscribe di channel ini dan sampai ketemu di video-video berikutnya.